pagi Kamel, pagi teman-teman semua. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bisa hadir pada hari ini. Mungkin sebelum teman-teman kakak-kakak datang, mungkin sudah menonton kedua video kami, presentasi kami. Sekarang kami akan buka sesi komentar dan tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya atau komentar, mungkin ke presentasi saya dulu ya, yang Denzel saya dulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Halo Denzel, boleh dari aku nggak? Aku mau nanya. Oh iya, silakan Kak. Tadi aku lihat yang Denzel. Ada beberapa pertanyaan sih, cuman aku mau apresiasi dulu. Bagus ya tadi penyampaiannya gitu, maksudnya kelihatannya memang tenang kamunya gitu. Aku mau tanya sih, tadi kan kamu ada yang komunitas tuh yang Reddit itu ya? Mm-mm. Nah, kenapa milihnya di Reddit sih gitu? Maksudnya kan kamu bilang di sana komunitasnya kopi ya gitu. Maksudnya kan di sini juga banyak sepertinya yang offline juga kan dari kopi gitu. Nah, kenapa kamu milihnya dari si media Reddit itu? Oke, makasih Kak pertanyaannya. Jadi, kenapa aku milih platform online itu karena pertama kan kita lagi pandemi ya Kak. Hmm. Terus sebenarnya aku juga udah punya komunitas offline. Cuma Hmm. mereka sementara ini tidak ada dulu Hmm. karena lagi COVID kan. Jadi sebenarnya baru akan ada lagi dibuka itu nanti September mereka komunitas offline itu. Jadi sementara ini aku ikut join Reddit yang komunitasnya global Kak, internasional. Jadi pakai bahasa Inggris. Ah, ah. Nah, gitu sih Kak alasannya kenapa saya pakai Reddit itu. Itu tuh Reddit tuh kayak media sosial gitu ya? Iya Atau betul Kak. Kayak nanti kita ngepost tweet, hmm? nanti ada yang menanggapinya, ada yang kasih tanggapan seperti itu Kak. Oh, oke oke. Terus satu lagi sih Denzel, PowerPoint-nya nggak bisa dibukain ya? Enggak ya? Po. Bisa sih Kak, boleh, bisa, bisa. Yang Bentar ya Kak ya. Yang slide mana Kak? yang terakhir itu yang kamu buat, eh, yang ingin buat K12 tuh, Oh oke. jurnal harian, terus ingin membagi waktu, yang itu loh, yang mau di akhir-akhir. Yang ini Kak atau yang Oh, wait, aku gedein dulu. Nah ya, yang ini. Ya banyak ya gitu, maksudnya ada 6 poin gitu. Cuman kan ini tuh kayak masih planning banget ya Denzel ya. Iya. Aku pengen tanya aja gitu, misalnya ini kayak misalkan mengatur mengatur jadwal. Ini kan masih kamu ingin mengatur jadwal nih lebih baik di ke 12 nanti. Nah, aku ingin tahu aja sih usaha kamu yang akan kamu lakukan untuk mengejar itu tuh kira-kira apa aja gitu. Oke, Di untuk planning ya kayak untuk penjadwalan ya. ya semuanya sih, maksudnya Oh semuanya. gambaran besar Oke. aja yang akan kamu lakukan tuh apa untuk memenuhi yang harapan kamu ini. Oke. Hmm. Kalau secara garis besar dari keenam ini sih plan aku lebih ke pencatatan sih Kak karena Hmm. eh, di pencatatan itu kita bisa atur jadwal tadi terus kita bisa tahu target goalnya jadi setiap hari kita bisa lihat Hmm. target kita untuk hari ini apa untuk jangka medium apa untuk jangka panjang apa Hmm. terus jadi setiap buka HP di notes itu kelihatan gitu Kak hari Hmm. ini mau ngapain aja jam berapa terus apa aja yang harus dilakuin. Nah, itu mungkin lebih di bagian situ sih, Kak.
Jadi Oh, bakal lebih banyak pencatatan di HP dan di buku tulis juga. emang mengingat sendiri. Sama terakhir paling Denzel kan tadi tuh di video ada yang itu loh, ada yang ragu sama yakin apa sih yang kayak angket gitu ya. Maaf Kak, nggak kedengeran, boleh diulang? Yang tadi di akhir video kamu tuh ada kayak angket gitu. Yang ini Kak maksudnya? Bukan yang ada ragu sama apa gitu di video yang versi pertama yang kamu lagi main piano. Waduh, sebentar Kak. Soalnya videonya keubah Kak. Ada dua bikin videonya, jadi ketuker-tuker. Aku mau tanya aja, soalnya kan Oh iya, iya boleh Kak. di di harapan kamu tuh adalah eh, kamu salah satunya kan jurnal harian itu ya. Maksudnya di K12 ingin ingin bisa lebih si jurnal hariannya lebih lebih bisa kamu laksanakan gitu ya nggak sih? Iya, iya betul. Nah, cuman aku lihat di angket yang kamu lihat itu kamu ngekliknya tuh ragu gitu. Maksudnya kenapa? Oh iya. Maksudnya kan itu dua hal yang kamu pengen itu tapi kamu sendiri ragu untuk melakukannya. Kenapa gitu? Ragunya tuh takutnya nanti pas di tengah jalan tiba-tiba lupa lagi kayak kayak di kelas 11 ini. Jadi di awal semester udah oke, di ya, 1 bulan pertama terus tiba-tiba mengendor gitu Hmm. konsistensinya. Takutnya bakal keulang lagi kayak gitu Kak. Ragunya di bagian situ sih Kak. Takutnya nanti bakal lupa-lupa lagi. Kalau saran aku sih kamu nggak usah ragu. Ya yakin aja dulu. Maksudnya kan pasti masalah ada ya gitu. Maksudnya pasti pasti hambatan ada. Cuman selama kita yakin, selama kita merasa itu tujuan kita, pasti ada jalan. Maksudnya selama ada kemauan. Gitu aja sih Denzel. Makasih ya. Thank you. Makasih banyak Kak, makasih. Oke, ada pertanyaan dari Hagen. Dalam proses selama beberapa bulan proyek mandirimu, hal apa yang paling sulit dalam mengulik lagu selain membaca? Mungkin proyek mandiri ya ini ya. Untuk aku sendiri yang paling sulit itu untuk tidak malas tadi ya. Karena udah keenakan dengan metode lama yaitu ngelihat cara gurunya main tanpa harus baca partitur pianonya itu udah keenakan. Jadi cara mengatasi diri agar tidak malasnya itu yang menurut aku paling sulit. Dan apalagi sekarang kan lagi pandemi juga ya, jadi jarang banget bisa ketemu gurunya, bisa konsultasi seperti itu jadi lebih susah. Jadi ya harus belajar sendiri, belajar harus tahu kata kunci apa yang harus dimasukin di Google biar bisa dapat apa yang kita inginkan gitu. Menurut aku itu sih yang paling susah Hagen. Terus pertanyaan selanjutnya dari Natasha, di Reddit itu ada meetingnya nggak atau cuma chat biasa sama orang seluruh dunia? Kalau ada diskusi itu gimana caranya bisa membagi waktu, kan beda time zone. Oke, jadi ini biasanya kita video chat, lalu kalau ada yang kesusahan itu nanti ada yang bikinin videonya di YouTube. Contohnya nanti apa ya, kesusahan bikin eh, kopi tertentu, nanti ada yang bantu bikin video tutorialnya, nanti ada yang bantu chat juga di kolom chatnya itu gimana dibantuin. Jadi nggak ada meeting seperti itu sih. Terus diskusinya ya diskusi seperti biasa kayak kita sosial media kayak Instagram dan lain-lainnya. Jadi nunggu dia online dulu baru bisa bales dianya. Gitu sih. Terus dari Bu Maria, berkegiatan, kerja tim, dan lain-lain yang melibatkan orang lain, bagaimana cara mengatasi tim yang suka mager, yang nggak punya ide, yang malas bangsa. Ya, seperti yang tadi di video sih ya, karena emang 5, susah juga untuk bisa apa ya kerja sama yang benar-benar solid banget. Jadi
ya cara mengatasinya paling kita kasih tahu di grup. Kalau nggak bisa dikasih tahu ya udah kita coba sebisa-bisanya sendiri. Nanti kalau ada yang sampai benar-benar nggak bisa nih, kita mungkin kasih tahu kakak sih, gitu sih. Apakah ada pertanyaan lagi? Selamat pagi, Denzel. Iya Pak, silakan. Tadi di videonya mengatakan di pertama belajar Ikigai ya. Dan dikatakan bahwa di situ Ikigai mencari kesenangan. Iya, betul. Ya. Tapi dari story yang kamu presentasikan tadi di video tidak terdengar adanya kesenangan yang kamu dapat. Jadi sebenarnya kesenangan apa yang dimaksud? Terima kasih. Oh, itu mungkin di Ikigai itu ngebantu cari kesenangan dari kegiatan-kegiatan kita atau hobi kita, Pak, gitu. Jadi apa sih kita dicari apa hobi kita, terus apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita bantu orang, di dunia ini kan lingkaran-lingkarannya, Pak. Kita bisa tahu, oh ini titik tengahnya. Dengan melakukan satu hal ini, saya bisa berpuas diri, bisa membantu orang lain dan lain-lainnya gitu sih, Pak. Jadi lebih ke Denzel hilang suaranya. Oke, ada pertanyaan dari Tiogo. Kenapa kamu merasa proyek belajar membaca partitur bisa benar-benar berpengaruh besar terhadap dirimu secara utuh, bukan hanya skill musikmu? Apa contoh pengaruh konkret ke dalam diri? Oke, ya tadi ya, yang paling berpengaruh ke aku itu cara ngatasin malasnya itu. Karena setelah belajar cara membaca partitur ini, aku jadi dalam segala bidang itu bisa lebih apa ya, lebih ada kemauan gitu. Jadi nggak stuck di situ aja gitu. Jadi lebih punya ide untuk tahap selanjutnya. Kalau saya nggak bisa baca ini, saya harus apa? Kalau saya gagal di step ini, saya step kemudiannya harus kayak gimana? Nah itu sih yang aku pelajari cara untuk bisa mengatasi masalah itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Denzel, aku mau lanjut pertanyaannya Tiogo ya. Kan tadi Tiogo bilang apa sih contoh pengaruh konkretnya ke diri kamu. Terus tadi ini sorry ya, ada tukang bangunan. Terus kan tadi salah satu apa ya permasalahan yang kamu hadapi itu adalah rasa malas ya. Nah sekarang aku ingin nanya, apa sih yang membuat Denzel malas mengerjakan proyek yang sebenarnya proyek tersebut adalah pilihan kamu sendiri gitu. Jadi kamu yang menentukan jadwalnya. Lalu apa sih sebenarnya yang membuatmu malas terhadap pengerjaan proyek tersebut? Lalu kemudian kan aku ngikutin banget nih dari awal kamu semester 1 itu bilang kamu belajar baca not balok ya karena sebelumnya tidak bisa gitu. Nah, terus sekarang kamu udah bisa apa belum? Jika sudah, apa perbedaan rasa memainkan piano sebelum dan sesudah bisa membaca not balok seperti itu? Jadi kan pasti ada bedanya apakah mempermudah dirimu atau justru malah mempersulit gitu. Nah, terus di video yang versi 2 ya, aku lihatnya yang versi 2. Kamu bilang membaca partitur itu akan sangat bermanfaat untuk melakukan proyek-proyek selanjutnya. Kalau boleh tahu apa rencana proyek selanjutnya? Kayak gitu. Itu dulu, nanti ada rentetan pertanyaan lainnya. Oke, Kak. Jadi yang bikin aku malas secara pribadi itu terutama dalam proyek yang mungkin proyek mandiri itu tadi. Jadi karena di awal itu susah banget, terus aku nggak punya mentor, nggak punya kenalan siapapun, jadi aku harus berjuang sendiri. Terus di tengah jalan itu merasa kayak pasrah gitu, Kak. Kayak udah
mentok, terus gak punya cara lain. Aku nggak tahu, aku udah cari 3 metode dan nggak berhasil. Jadi di tengah itu ada perasaan, aduh males. Saya ngapain lanjut kalau akhirnya juga mentok lagi gitu. Nah, tapi untungnya di tengah jalan saya menemukan jalan untuk bantu cara baca not piano itu, terus apa perbedaannya setelah bisa baca not balok dan sebelumnya. Sebenarnya nggak bisa full baca balok langsung. Saya bisanya baca yang basic aja, yang tanpa not flat dan lain-lainnya. Perbedaannya sih lumayan terasa, Kak. Jadi bisa ada perubahan cepet, langsung tahu gitu. Oh ini not ini, saya bisa langsung mainin. Kalau sebelumnya kan saya harus cari dulu si tanggalnya, terus ditulis satu-satu di dalam kertas. Terus untuk kenapa itu bisa pada proyek selanjutnya, karena lebih ke itunya sih Kak, yang tadi pertanyaan Tiogonya ya, skill-nya itu yang dipakai sama aku. Jadi skill untuk itu cari jalan keluar dari masalah itu sih Kak, yang untuk proyek-proyek selanjutnya. Kirain proyek selanjutnya kamu mau bikin lagu sendiri. Enggak Kak, mungkin udah cukup ya Kak ya, dari kelas 10, kelas 11 ngambil piano. Jadi kayaknya di kelas berikutnya mau ngambil yang berbeda lagi sih Kak. Oke. Sip, kalau gitu sih mungkin PR buat Denzel mengelola rasa males ya, karena kan kalau misalnya lagi pandemi gini, belajar di rumah gini kan emang males itu kan pasti hadir ya, entah untuk semua, mungkin di sini semua hadirin wal hadirat juga pasti akan memiliki rasa malas tersebut. Nah, kita gimana sih cara ngelolanya, karena kan ini proyek mandiri ya, mau nggak mau kan kamu tanggung jawab, kamu yang bikin, kamu yang ngejalanin, kamu yang malas nih, kan kita yang bingung nanti kakaknya gitu kan ya. Nanti berarti di apa ya, di kelas 12 mungkin gimana sih cara Denzel mengelola rasa malasnya itu, mungkin bisa lebih diatur lagi tuh jadwal kesehariannya gitu ya. Terus ini karena masih ada pertanyaan dari hadirin yang lain, nanti aku lanjutin lagi. Sekarang mangga dijawab dulu yang di pesan. Oke Kak. Ada pertanyaan lagi dari pertanyaannya, berapa lama belajar membaca partitur? Apakah bisa baca not angka atau not balok? Belajar membaca ini sebenarnya masih berlanjut. Saya masih berlanjut, belum selesai sampai sini. Mulai belajarnya itu dari semester lalu sampai sekarang masih lanjut. Terus yang saya baca itu not balok karena itu lebih banyak dipakai di piano. Kalau not angka itu kan mungkin di biola atau di alat musik lainnya. Jadi saya lebih fokus ke not balok gitu. Nah, sorry Denzel, lanjut jawabannya. Karena not angka, not balok di setiap alat musik itu pasti dipakai. Iya, ya, betul. Seperti yang lalu kamu pernah main yang cuma kelihatan tangannya doang gitu. Ya, jadi dan lagu itu tidak mudah yang kamu mainkan. Ya, jadi sebetulnya kalau saya jadi pertanyaannya, yang main piano itu siapa? Ya, mungkin itu
yang perlu saya perbaiki selanjutnya, waktu rekam itu karena ruangnya kurang cukup untuk merekam full body, jadi mungkin selanjutnya kalau ada proyek yang yang ada pianonya, mungkin nanti saya akan rekamnya yang lebih jelas, yang bisa kelihatan gitu. Ya, oke. Karena kalau kamu mengatakan bisa main piano dan segala macam, inti dasarnya semua adalah not angka, not balok, maupun not huruf itu harus kamu bisa baca. Nggak ada permisi, hanya bisa ini dan satu dipakai di yang lain. Gitu. Kamu itu sama aja sebetulnya seperti tadi kamu katakan bahwa kamu belajar partitur ini semua kamu coba terapkan di dalam kehidupan kamu. Mungkin yang tadi Kak Mel tanyakan juga sama. Ya, realisasinya tuh di mana gitu. Karena kamu tadi mengatakan juga apa yang kamu lakukan, yang kamu pilih sendiri, tapi kamu malas melakukannya. Ya. Tidak sesuai dengan apa yang kamu ungkapkan, yang coba kamu ceritakan di dalam presentasi kamu. Ya. Dan itu akan sulit untuk diri kamu bisa berkembang ke depannya. Kedisiplinan untuk diri sendiri itu sesuatu yang paling sulit dan menyebalkan. Tapi kalau kamu mau maju, ya kamu harus melakukan hal itu. Kasarnya kalau kamu mau keras, kamu mau disiplin, kamu mesti gampar diri kamu sendiri, ya kamu gampar. Ya, itu sih pendapat saya. Semoga kamu tetap maju dan bisa berkembang di kelas berikutnya. Terima kasih. Makasih ya Pak. Makasih. Oke, pertanyaannya, apa goals saya dalam mengerjakan proyek kelas, goals pribadi bukan goals yang sudah dibuat kelompok atau kakak? Oke, goals-nya itu bagi saya pengen bisa di kedepannya itu bisa lebih mandiri dalam mengerjakan sesuatu dan lebih gak gampang menyerah. Karena menurut saya kelemahan terbesar saya itu ya gampang menyerah dikit-dikit. Udahlah capek, mending menyerah gitu. Nah, karena dikasih tahu kakak juga ya, kakak, orang tua bahwa sebenarnya dunia luar itu lebih keras, lebih gak ada toleransi gitu di luar itu. Kalau kamu salah ya kamu salah, kalau kamu harus perbaiki ini ya perbaiki. Nah, jadi saya ingin menguatkan mental gitu, kalau di dunia luar nanti setelah di luar KPB itu bakal lebih kejam ya bisa dibilang. Jadi saya pengen lebih menguatkan mental, terus lebih bisa mengatasi rasa malas tadi untuk kedepannya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, aku lanjut nanya ya, Denzel. Itu tadi kan ada proyek 1 SKS ya tentang kopi. Waktu itu tuh apa yang kamu sampaikan saat kamu memberikan tentang proyek 1 SKS itu ke teman-temanmu? Nah, lalu apa targetmu dari proyek ini selain untuk mengekspresikan diri? Kan kalau aku dengar dari videonya, kamu melakukan proyek 1 SKS ini karena kamu minat di kopi dan kamu ingin mengekspresikan diri. Nah, selain itu, selain kedua hal tersebut, sebenarnya kamu punya target sendiri nggak kenapa kamu melaksanakan proyek 1 SKS tersebut? Nah, ini dilanjut lagi ya pertanyaan yang selanjutnya setelah kamu ngejawab yang itu nanti. Kan salah satu poin penting dari pengerjaannya NEK adalah kerjasama ya, kalau yang aku dengar gitu. Nah, kamu seberapa puas sih dengan poin tersebut gitu, dengan poin kerjasama tim ketika sedang mengerjakan proyeknya NEK? Oke. Jadi di proyek kelas 1 SKS itu aku jelasin, aku berbagi tentang basic-basic kopi, seperti mulai dari cara bikin kopinya, terus cara penimbangan yang benar, grinding kopinya, terus cara memakai alat-alat kopi kayak gitu. Jadi basic-basic kopinya, terus
saya juga bikin simulasi pembuatannya gimana, dan juga dijelasin teorinya juga tentang biji kopinya dari awal proses itu gimana, dan apa ya, hal-hal kecil ya, detail-detail basic itu saya kasih tahu di satu kelas SKS itu. Terus terlebih dari itu saya belajar untuk apa ya, penyampaian minat sih Kak, karena menurut saya itu susah banget untuk menjelasin minat sendiri ke orang lain, karena bahasanya itu kalau menurut saya rada belibet gitu Kak. Jadi saya belajar untuk menyampaikannya lebih tenang, terus cara yang bisa semaksimal mungkin orang mengerti gitu Kak. Karena teorinya kalau kopi kan ada bahasa-bahasa yang rada aneh, terus ada istilah-istilah yang cukup rumit. Jadi saya usahain sebisa-bisanya gitu Kak. Terus di proyek Nyenek tadi yang benar-benar kerasa kan ya kerjasama sih Kak. Karena waktu itu dilihat bahwa kalau satu orang ini diem-dieman, terus apa ya, malah main HP gitu misalkan Kak. Nah itu kerasa banget buat aku di dalam kelompok itu, terpengaruh banget, apalagi kita cuma 5 orang, jadi prosesnya kehambat. Tapi sedangkan sewaktu semua 5 orang ini bekerja sama, kelihatan banget gitu bisa maksimal Kak. Kerjanya bisa bagus, lebih cepat, hasilnya juga lebih maksimal sih Kak. Oke, ngelanjut dulu ya. Terus kalau misalnya tadi yang proyek kopi itu, kamu emang ada target untuk melakukan suatu hal atau kegiatan terkait kopi ini setelah kamu sekolah atau gimana gitu? Terus karena soalnya kan kamu katanya cukup minat atau apa, jadi aku ingin tahu nih life plan-nya seperti apa gitu. Nah, terus tadi belum dijawab sih sebenarnya kamu puas nggak dengan kerja sama tim yang terjadi ketika sedang melaksanakan si proyek Nyenek itu. Terus kan kamu tadi bilang tuh ada beberapa hal yang sekiranya membuat hambatan di proyek Nyenek itu ya terkait kerjasama. Nah, menurutmu baiknya seperti apa agar dinamika dalam kerjasama timnya itu bisa jadi lebih baik gitu? Oke Kak. Jadi untuk kedepannya sih sebenarnya proyek kopi ini lebih ke minat ya Kak, hanya hobi. Kalau didalami itu menurut aku bakal susah, dan nggak masuk ke target aku ke depannya sebenarnya, nggak sesuai gitu Kak. Jadi sebenarnya ini hanya hobi sampingan yang ya karena aku suka aja aku jalani gitu Kak. Lalu seberapa persen si kerjasama proyek Nyenek tadi itu menurut aku paling aku puas di dalam 70% lah ya kayak, karena 30%-nya itu ya tadi ya kayak ada yang kerjasamanya itu kurang sreg gitu Kak, kurang pas. Nah mungkin untuk kedepannya sih Kak, menurut saya itu harus ada harus apa ya, si struktur pengerjaannya harus lebih jelas Kak. Si A di bagian apa, si B bagian apa, lalu siapa yang akan mengawasi bagian ini, kepalanya siapa, siapa yang bakal handle, harus ada ketuanya sih Kak menurut saya. Karena kalau nggak ada ketua bakal jadi amburadul Kak, bakal bebas aja yang sini pengen main, pengen ke warung, yang ininya malah kerja sendirian gitu. Oke, oke. Sip. Ini terakhir ya sebelum mungkin nanti akan dari aku nggak tahu dari pemirsa yang lain. Sebenarnya apa sih hal yang membuatmu kurang semangat beraktivitas selama di K11 ini? Kalau aku lihat di targetmu, di presentasimu yang versi 2 itu, kamu bilang bahwa ada hal-hal yang membuat kamu kurang semangat ketika sedang berkegiatan di K11 ini. Nah, apa sih yang membuatmu kurang semangat beraktivitas selama di K11 ini? Terus apa hal yang bisa membuatmu menjadi lebih semangat untuk bisa berkegiatan di K12? Gitu aja. Oke Kak.
yang bikin aku nggak semangat sih, karena pertama kita harus online Kak, belajarnya, terus kadang itu untuk 5 orang itu online itu cukup sulit Kak. Jadi kadang hanya beberapa yang online, kadang ada yang nggak hadir. Terus apa ya, materinya juga kalau aku secara pribadi kalau online itu kurang nangkep gitu Kak. Apa aja yang dipelajarinya, terus eh, yang bikin bosen juga sih nggak bisa ketemu langsung gitu Kak sama kakak-kakak dan teman-teman. Jadi menghambat kalau aku ada yang ingin ditanyai, susah gitu Kak. Kalau offline kan kita bisa langsung tanya ke kakak, ke teman-teman. Nah, kalau online ini cukup sulit dan itu bikin aku jadi rada masa bodoh gitu Kak. Udah deh, nanti coba sendiri aja gitu. Jadi itu yang bikin males sih Kak selama di kelas 11 ini. Tapi secara proyek, kegiatan-kegiatan sih seru-seru aja, aku suka. Cuma mungkin karena itu aja sih Kak. Oke, mungkin kalau dari pesan dari aku sih, ya kita kan sedang dihadapi oleh masa-masa pandemi seperti ini ya, kayak di luar kuasa kita gitu. Jadi kalau menurut aku yang harus kita lakukan adalah dijaga aja sih semangatnya, karena ini bukan kemauan sekolah atau enggak kemauan teman-temanmu gitu. Jadi ini mungkin untuk semuanya juga ya, karena ini adalah salah satu efek dari belajar online kan emang kita jadi kurang semangat gitu ya. Kadang juga kita kalau lagi online juga nggak tahu emang benar-benar fokus atau kita emang lagi nonton TikTok kayak ngedengerin YouTube kayak atau ngapain gitu kan, kita juga di luar kuasa kita. Jadi lebih baik dikembalikan lagi ke personalnya masing-masing untuk ngerasa ini penting gak sih aku tuh melakukan hal ini gitu, penting gak sih aku tuh belajar gitu, ada manfaatnya. Nah jadi ini akan sangat lebih baik lagi ketika teman-teman sendiri punya target ketika sedang melakukan sesuatu. Ketika nyenek, aku target ingin bisa seperti ini gitu. Nah, jadi kamu emang punya goals tersendiri ya. Jadi ketika kamu punya goals tersendiri itu akan membuat kamu lebih semangat gitu. Karena kalau misalnya kamu nggak kontrol itunya, aku rasa di masa pandemi ini jadinya buang-buang waktu, persis banget sama yang kamu bilang di videomu itu, karena kamu ngerasa terlalu buang-buang waktu selama di semester 2 ini. Dari aku segitu aja, makasih ya Denzel, dilanjut aja Makasih ke banyak. pertanyaan yang lain. Makasih. Oke, ini dari pertanyaan dari Tasya. Aku mau nanya, kan tadi kamu bilang perlu kerjasama kelompok, komitmen, dan aktif. Refleksi diri kamu sendiri bagaimana? Apakah kamu sudah merasa melakukan seperti itu? Oke. Bisa dibilang di awal semester 2 itu aku menurun performanya karena menurut aku udah jelek banget di kelas 11 ini, udah dihantam sama pandemi, nggak bisa ketemu langsung. Akunya juga nggak punya teman, nggak bisa ngobrol sama siapa-siapa. Kalau mau nanya juga susah sama teman. Jadi itu berpengaruh ke dinamika aku di kelas. Kadang aku malah ngerjainnya rada lama, ngerjain tugasnya. Terus proyek-proyeknya itu nggak terlalu maksimal gitu dikerjainnya. Tapi ya aku sebisa mungkin di semester terakhir ini lebih maksimal ngerjainnya. Kalau ada sesuatu segera kerjain, nggak ditunda-tunda gitu. Terus kalau ada yang nggak puas dari kakak atau temannya, aku langsung coba perbaiki semaksimal aku, sebisa aku. Dan coba seaktif mungkin sih ya. Karena memang aku sendiri sebenarnya punya apa ya, punya batas untuk keluar rumah, jadi nggak bisa selalu datang ke sekolah terus gitu. Jadi
itu yang menghambat juga pas yang teman-temannya offline, saya online sendiri. Nah, itu menurut aku yang menghambat. Tapi sejauh ini aku sebisa mungkin untuk bisa aktif dan juga berkontribusi ke kelas. Oke. Apa yang didapat dari belajar tentang koperasi? Ya, selama kelas koperasi itu aku belajar sih lebih ke basicnya itu kayak gimana caranya berjalan koperasi, terus yang paling ngena ke aku sih tentang bagaimana sudut pandang orang Indonesia terhadap koperasi ini. Apakah koperasi ini hanya tempat simpan pinjam uang atau kayak gimana? Nah, itu aku lebih terbuka wawasannya tentang oh ternyata koperasi itu bukan hanya tempat simpan pinjam uang loh. Ternyata bisa jadi komunitas yang saling bantu satu sama lain dan bisa menyejahterakan penduduk juga gitu. Kira-kira sih seperti itu yang aku pelajari di kelas koperasi. Lalu ada pertanyaan dari Krisna, kalau produk kamu jadinya ada di mana saja? Kalau aku mau lihat bisa nggak? Nuhun. Oke. Produk dari proyeknya sih kebanyakan ada di YouTube karena berbasis video. Selama proyek ini contohnya seperti video proyek mandiri, lalu proyek video 1 SKS, dan juga ada proyek yang warungsmipa.id, itu aku bikin video tutorial untuk cara pemakaian warungsmipa.id. Nah, mungkin itu bisa dilihat semua di YouTube. Nanti kalau butuh mungkin nanti saya bisa kasih linknya. Lalu pertanyaan berikutnya, terkait goal, apa yang lebih penting menurut Denzel? Goal proyek yang harus tercapai atau pembelajaran karakter yang harus dicapai? Karena proyek kelas terkait dengan orang lain. Oke. Jadi menurut aku dua-duanya penting sih, Kak. Jadi dua-duanya itu memang dibutuhkan. Aku secara sendiri harus bisa dapat pembelajaran karakter dan aku juga harus bisa berkontribusi di proyek kelas karena itu juga berhubungan dengan orang lain juga gitu, Kak. Karena proyek kelas ini juga apa ya? Bisa mempengaruhi karakter aku juga sih, Kak. Jadi menurut aku dua-duanya lebih penting, dua-duanya juga penting gitu. Oke, terus Tobi mau nanya, boleh silakan. Halo. Ya. Sebenarnya mau nanya ini sih Denzel, untuk yang presentasi kan kamu bilangnya tentang ikigai. Kalian pernah apa ya, ngulik atau ngerjain, coba bikin. Kayaknya itu unik sih kalau misalkan kamu bisa ceritain apa aja yang bisa, apa ya, apa aja yang kamu dapat misalnya lagi ngerjain itu gitu. Jadi kayak soalnya itu kan kata Denzel sendiri maksudnya ya itu kan way of life gitu ya, untuk mencari jati diri gitu. Dan menurut aku sih untuk ya aku yang sempet ngerjain juga itu ngebuka banyak hal sih. Jadi kayak reviewing apa yang aku suka lakukan gitu, apa yang ingin aku capai gitu. Mungkin Denzel bisa cerita lagi di situnya gitu. Jadi ke proyeknya, ke apa yang nanti Denzel akan lakukan itu bisa diterapkan gitu. Oke. Jadi dari ikigai itu aku secara pribadi lebih terbuka untuk lebih mementingkan sebenarnya yang aku suka hobi ini apakah bisa menjadi pekerjaan atau hanya sekedar hobi. Aku bisa pilah itu dua dan akhirnya aku bisa tahu target aku ke depan apa. Karena kebanyakan dari yang aku tulis di Ikigai itu sebenarnya hanya hobi yang kedepannya itu tidak bisa dikembangkan. Contohnya menurut aku secara pribadi tadi, contohnya perkopian, terus hobi seperti basket, sepak bola, terus hobi mungkin belajar edit video, edit foto. Nah itu di Ikigai itu aku bisa dapat mengkelompokkan mana saja yang nantinya bisa dipakai untuk kedepannya seperti pekerjaan, mana yang
harus dikesampingkan hanya untuk hobi, dan juga apakah pekerjaan yang nanti dipilih itu bisa mempengaruhi orang lain di lingkungan aku atau gimana, itu bisa lebih kebayang gitu ke depannya. Gitu sih, Bobby. Oke. Kalau misalkan pas ngerjain Ikigai ini, apakah ada proses misalkan mentoring atau sharing sama orang lain yang misalnya nih, kan salah satunya Denzel tertarik di dunia ya kopi misalnya, atau misalkan yang piano, basket dan lain-lain. Apakah ada obrolan sharing dengan misalnya atlet basket, barista di kopi gitu, yang mereka emang menganggap itu sebagai pekerjaan gitu? Aku sih nggak secara langsung mentoring ke orang-orang yang punya profesi seperti itu, tapi aku lebih ke lihat potensi diri aku. Potensi aku di dunia ini seberapa besar sih? Kalau menurut aku di dunia kopi misalkan tadi, skill aku tuh masih rendah banget, terus menurut aku sendiri tidak memungkinkan. Terus misalkan jadi atlet, misalkan atlet basket, atlet sepak bola, menurut aku itu juga sulit dicapai. Jadi aku lebih ke refleksi diri aja sih, kalau ini memungkinkan nggak buat diri aku atau enggak gitu. Oh, oke. Oke, itu sih sebenarnya saran aku sih, coba apa ya, kalau misalkan mau terjun jangan setengah-setengah gitu. Jadi misalkan kalau benar mau, aku kayaknya di semester ini pengen benar-benar fokusin di sini, benar fokusin di situ aja, terus emang 100% di situ, terus jangan malu-malu tanya-tanya ke orang gitu, sharing-sharing gitu kan, karena ya itu ketika kita melihat bahwa diri kita belum mampu, kalau kita tunggu terus yang akan mampu sih sebenarnya gitu. Jadi emang harus berproses gitu. Oke. Hmm. Thank you Toby. Gitu. Lalu ada pertanyaan berikutnya. Dari apa yang dipelajari tentang koperasi, apa yang bisa diterapkan di kelas 11 atau 12? Ya, yang aku pelajari mungkin bisa dari proyeknya NEK tadi juga. Bagaimana kalau kita di koperasi itu bisa saling bantu satu sama lain. Misalkan kemarin kita ada crowdfunding, gimana kita bisa memanfaatkan kesempatan crowdfunding itu untuk bantu proyek kita, lalu bagaimana kita bisa ngasih benefit ke orang lain, dan kita juga bisa dapat benefit. Mungkin itu yang aku pelajari selama ini tentang koperasi di kelas 11 itu. Oke. Kak Jere mau nanya? Oke, ya. Halo Denzel. Aku mau nanya dong, tadi kamu kan udah nunjukin rencanamu di semester depan ya, atau ke-12 lah. Masih ingat nggak Denzel rencanamu untuk dirimu sendiri di tahun ini, maksudnya di K11? Masih ingat Rencana? nggak? Jadi kayak aku pengen belajar apa, aku pengen ngapain gitu kegiatannya, atau aku pengen melatih karakter apa misalnya. Masih ingat nggak? Jadi mungkin di awal kelas 11 yang pas mau masuk ya kayak. Ya, jadi kalau aku sih kebayangnya kan sebelum pandemi itu nanti kita bakal ada kegiatan seperti magang, terus dan apa ya, proyek magang itu sih yang lebih ke di pikiran aku, itu yang aku ingin tingkatin nantinya. Sebenarnya sama goal aku Kak, sebenarnya goal ini udah di set dari kelas 10 Kak, sebelum aku masuk KPB. Jadi sama proyeknya itu tadi ya Kak, yang keempat bidang itu tadi, bisnis, food science, dan lain-lainnya itu sih Kak, goalnya sama sih. Oke. Itu kan goal panjang ya, dan kayak mungkin dalam hidupmu juga 20 atau 30 tahun lagi benar-benar bisa tercapai gitu, atau ya paling dekat mungkin 5-10 tahun lagi. Yang aku mau tanya tuh lebih ke penasarannya gini, itu katakanlah jangka panjang, tapi ada nggak sih kamu bayangin di K11 atau bahkan nanti di K12
step-step kecil yang bisa kamu lakukan untuk ke situ gitu loh. Oke, Kak. Dan udah bisa juga semacam apa ya? Itu teh pertanyaan keduanya deh. Itu teh sejauh apa gitu keberhasilannya kamu jalankan gitu. Yang kamu rencanakan itu. Di KPB ya konteksnya ya, di KPB. Rencananya sih ya kayak kan karena kita nanti bakal ada magang, itu bakal menurut aku bagus banget buat aku karena aku ini orangnya pendiam dan menurut aku kerja sama orang lain itu cukup sulit, Kak. Butuh keberanian buat aku karena nantinya bakal kalau magang itu kan kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita kerjain, terus bagaimana kita melatih di posisi itu nanti bagaimana kita menanggapi mungkin orang-orang di dunia kerja. Nah itu menurut aku yang ingin aku pelajari sih, Kak. Tapi untuk mencapainya itu kan sekarang kita belum magang, jadi mungkin kalau nanti punya kesempatan ya itu bakal dipakai sih, Kak. Oke, Denzel menarik banget kamu bilang kerjasama, terus kalau aku tangkap intinya adaptasi ketika ada sesuatu atau di posisimu nanti gitu ya, ketika kamu bekerja sebagai apa gitu, gimana kita adaptasi ke situasi, masalah, dan mungkin kondisi sosial di tempat kerjamu gitu. Menurutmu itu harus nunggu magang atau sebenarnya dinamikamu di kelompok tahun ini tuh juga ada gitu yang bisa ngebantumu untuk ke sana? Ya dinamika tahun ini juga sebenarnya berasa. Sewaktu mengerjakan proyek-proyek itu kan kita kerjasama sama teman-teman yang lain. Nah itu berpengaruh juga sih, Kak. Aku jadi tahu titik lemah aku saat kerja kelompok itu. Oh ternyata aku saat ada gangguan dari sini, aku langsung jatuh, langsung drop, langsung down gitu. Nah itu yang mungkin bisa jadi catatan buat aku buat nantinya juga gitu. Oke. Aku mungkin agak tektokan 2-3 menit ya, teman-teman, izin. Kalau tadi yang aku tangkap kan berarti kamu refleksi ya jadinya ketika kerjasama itu. Menurutmu ketika kita ngadepin masalah seperti itu, yang lebih penting tuh refleksi atau tahu kita harus ngapainnya? Oke, sebenarnya dua-duanya penting sih, Kak. Refleksi penting, terus kita harus tahu ngapainnya juga penting. Tapi yang lebih pentingnya itu sih tahu cara menghadapi masalah itu dan tahu next step-nya sih, Kak. Oke. Nah, ya itu sih. Sip. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan lagi ya. Tadi boleh lihat sedikit nggak, Dens? Si yang targetmu tahun depan ya? Apa kayak kerja? Itu ada slide. Oh, slide-nya. Planmu, rencanamu. Sambil buka nih ya, sambil nunggu kamu buka. Menurutmu sendiri, katakanlah kamu awal tahun ini punya ekspektasi gitu ya, pengen ngapain, pengen mencapai sesuatu atau ingin memupuk karakter baik yang bagaimana lah gitu ya. Katakanlah semester ini atau tahun ini seperti itu. Berapa persen kamu rasa ekspektasi itu terpenuhi? Mungkin hanya 50%-an ya kayak menurut aku. Oke. Nah, yang plan aja langsung yang mana ya tadi teh yang ada ini bukan nggak? Nah ya ini. Oke. Katakanlah ini yang aku tanya dari tadi nih, Dens. Misalnya kamu tahun ke depan ingin ya memiliki kemampuan ini begitu ya, ingin punya karakter-karakter yang seperti ini. Tadi kan kamu bilang kamu 50% ya di tahun ini. Gimana caranya kamu bisa mencapai ini 100%? Oke. Jadi kalau menurut aku harus ada motivasi sih, Kak. Karena kalau nggak ada motivasi itu jadi percuma aja gitu. Kita jadi malas-malesan, malah jadi nggak mikirin goals kita. Jadi menurut aku ada motivasi, harus ada goal yang pengen dicapai gitu, Kak. Nah itu yang bisa mungkin jadi dorongan buat aku gitu. Untuk ingat si goal itu
kita harus punya misalkan 6 sikap ini gitu untuk mencapai goal itu. Jadi harus ada motivasi sih Kak. Motivasinya mungkin bisa dari ya tadi ya Kak, menyeting goal kita di depannya itu. Mau kayak gitu. Oke. Aduh, jadi pengen nanya lagi. Ntar satu lagi mungkin ya. Terakhir deh. Kamu tadi nyebut magang. Kan sebenarnya magang tuh bisa di kelas 3 juga ya? Yes. Di K12 maksudku. Kamu udah kebayang mau magang di mana nggak? Mungkin, Dan kenapa? Sorry ya. Dan satu lagi kenapa gitu. Kalau udah kebayang mau di mana? Sebenarnya belum kebayang sih Kak, mau magang di tempatnya di mana. Tapi mungkin ya yang berkaitan dengan tadi ya Kak, tentang bisnis itu ya. Mungkin belajar dari yang kecil-kecil dulu mungkin ya Kak, nanti baru naik. Misalkan magang di di perusahaan home industry dulu mungkin, biar kita tahu dari bawah itu seperti apa, nanti naik mungkin ke perusahaan yang lebih oke, yang udah punya lisensi, seperti itu sih Kak. Oke. Harapannya itu. Oke, mungkin penutup aja dari yang tadi kamu omongin, terus ini ngebahas magang. Titipan saranku sih mungkin karena kamu tadi ingin belajar tentang kerjasama, tentang adaptasi, bagaimana mencari solusi. Mungkin selain dari cari tempat magang yang cocok dalam konteks ini ya, sesuai bidang gitu tadi food, home industry dan lain-lain, ya cari juga tempat magang yang memaksamu untuk melakukan 3 hal tadi. Jadi gimana caranya tempat magangmu itu mempunyai dinamika yang memaksamu untuk kerja sama orang, memaksamu untuk adaptasi gitu ya kalau ada masalah, dan mungkin ya profesional aja gitu. Jadi jangan sampai banyak pemakluman gitu. Kalau kamu bisa nemu tempat magang seperti itu kayaknya akan cocok banget buat goalsmu gitu. Yang mana kamu juga tadi udah set ada tujuan-tujuan kecil tentang latih kerjasama, adaptasi, problem solving lah ya gitu. Kayak gitu. Oke, good luck ya Denzel. Oke, makasih banyak Kak. Tobi mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, ini mah satu lagi sih Denzel sebenarnya. Jadi kan sama sebenarnya pembahasannya mengenai yang tadi dibahas sama Kak Jadi juga apa yang akan dilakukan di K12 atau ya selanjutnya gitu habis K11 ini Denzel. Jadi kayak di slide yang sama yang sikap itu kan ada 6 poin utama tuh yang menurut Denzel sendiri harus dikembangkan, sikap yang harus udah dikuasai lah nanti K12 gitu. Nah, satu itu mengatur jadwal, kedua terus berani mengutarakan pendapat, ketiga lebih serius untuk jurnal harian, yang empat itu tidak malas-malasan, yang lima punya goal yang jelas, yang enam tidak buang-buang waktu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya yang bisa nggak misalkan Denzel dalam satu kalimat jadi melakukan sesuatu yang real untuk dapat membangun sikap-sikap ini gitu. Oke. Untuk membangun sikap-sikap ini aku perlu yang jelas sih tadi ya, aku perlu pencatatan yang lebih jelas. Lalu adanya di notes itu yang bisa aku lihat tiap hari, jadi aku bisa keinget terus, bisa recall di hari itu kayak gimana, terus memperbaiki ke depannya. Mungkin kita dia lebih ke pencatatan di notes itu harus lengkap. Bagaimana di notes itu ada jadwalnya, terus ada goals-nya di hari itu harus apa, dan punya target yang jelas di hari itu sih. Jadi di pencatatan. Iya. Kalau misalkan yang aku lihat sih sebenarnya dari 1 sampai 6 kecuali yang poin kedua ya, itu sangat berhubungan dengan waktu ya. Jadi yang balik lagi ke nomor 1 itu pengaturan jadwal gitu ya.
Kalau misalkan Denzel bisa mengaturkan jadwal untuk misalnya setiap hari konsisten di malam hari misalnya mengisi jurnal harian, apakah akan kesulitan gitu? Ya harusnya sih tidak ada hambatan ya sebenarnya, harusnya Jadi kalau bisa. ya, jadi terus hambatannya ke malas-malasan atau buang waktu gitu kan. Kalau misalkan Denzel mengatur jadwal dengan goal yang jelas dan bisa menjalankan itu secara konsisten, dapat nggak tuh 55 poinnya? Harusnya sih dapat ya. Ya, jadi sebenarnya itu sih gimana efektifnya dan realnya Denzel bisa ngapain gitu. Dan mungkin untuk setiap semester kan ada ya apa misalnya poin-poin ini gitu yang aku pengen kembangin, itu eh, jangan lupa dicatat. Jadi kayak aku udah sampai mana sih, indikator keberhasilannya apa, itu jangan lupa di set gitu. Untuk verifikasinya kayak gimana, sebenarnya sama kayak presentasi gitu. Gitu sih bahan, Oke. itu pendapat aja gitu sih. Thank you. Oke, thank Bagus you dah. masukannya. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan food technology dari video presentasi dan bagaimana realisasinya? Oke, jadi food technology itu ya lebih ke teknologi pangan, bagaimana kita bisa mengolah makanan dengan cara dicampur dengan teknik-teknik sains. Contohnya seperti caranya membuat makanan yang lebih higienis, packaging yang lebih aman, terus bagaimana nutrisi di dalam makanan itu bisa terjaga dan lain-lainnya. Jadi itu yang dimaksud dari food technology sih. Aku ingin belajar dan mendalami tentang itu, dan realisasinya mungkin nanti aku akan coba bertanya kepada orang yang lebih ahli, eh, cara belajar lebih lanjutnya tentang ini seperti apa. Dan di kelas 11 lalu sih aku udah mulai online course, seperti yang dianjurkan kakak. Aku ambil online course tentang food technology, caranya eh, belajar tentang food technology itu. Dan di kelas 12 nanti ya mungkin aku akan cari mentor yang bisa bantu aku, dan mungkin kedepannya aku akan ambil kursus lebih dalam dan lebih serius lagi di food technology itu. Pertanyaan dari Karenza, passion aku itu apa? Sebenarnya passion tuh aku ada banyak, cuma yang aku suka sih lebih ke tadi ya, ke food technology itu. Aku passionnya di situ, dan aku seneng banget bisa ngulik makanan dan caranya makanan itu bisa eh, apa ya, dicampur dengan teknologi sains gitu. Lalu dari Kak Jere, oke, makasih Kak atas ininya pendapat. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjut ya ke Karmel.